Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan sistem pendukung keputusan. Kali ini kita akan membahas tentang metode analytical hierarchy proses. Oke, tidak berlama-lama untuk pengantarnya, kita langsung masuk ke materinya ya. Untuk pengantar mengenai metode ini ya, bahwa AHP atau analytical hierarchy proses merupakan teknik yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati pada tahun 1970-an dan membantu pengambil keputusan untuk mengetahui alternatif terbaik dari banyak elemen pilihan. Dalam pembobotan kriteria dari setiap bobot dari setiap kriteria bukan ditentukan secara manual oleh penggunanya ya, tapi ditentukan menggunakan rumus dari metode ini berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingan yang bersumber dari tabel Saati. Dinamakan metode analytical hierarchy proses karena dalam metode ini proses penyelesaiannya dengan cara menyelesaikan setiap kasus dengan penyelesaian terlebih dahulu matriks bobot kriterianya, kemudian baru alternatifnya. Keunikan dari metode ini dibandingkan dengan metode lainnya yaitu metode ini di dalam menentukan bobot kriteria atau WJ-nya berdasarkan hasil evaluasi matriks bobot kriteria, bukan ditentukan di awal oleh stakeholder dibandingkan metode yang lainnya. Nah, untuk tabel tingkat kepentingan yang digunakan nanti kurang lebih seperti ini ya. Inilah yang nantinya disebut sebagai tabel Saati ya. Yang pertama ya, baris yang pertama ya. Untuk nilai kepentingannya nanti akan mendapatkan nilai 1 ya jika data yang diperbandingkan nanti ya sama pentingnya, atau kriteria yang diperbandingkan nanti sama pentingnya. Kemudian nilai kepentingan nanti akan mendapatkan nilai 3 jika cukup penting atau satu level lebih penting dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Kemudian nilai kepentingan akan mendapatkan nilai 5 jika lebih penting, yaitu 2 level lebih penting dibandingkan dengan kriteria yang lainnya, dan seterusnya. Nanti mendapatkan nilai kepentingan 7 yaitu sangat lebih penting ya. Artinya nanti 3 level lebih penting dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Dan yang terakhir ini adalah nilai kepentingan 9 yaitu mutlak penting ya, atau 4 level lebih penting dibandingkan dengan kriteria yang lainnya, atau jauh lebih tinggi lah ya, level tertingginya ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nanti konsep ini akan dipakai ya dalam melakukan perhitungan ya menggunakan metode analytical hierarchy proses. Nah, selanjutnya selain tabel Saati tadi ya, nanti kita juga akan menggunakan tabel nilai konsistensi indeks atau CI ya. Nah, untuk tabel konsistensi indeks ini didasarkan pada jumlah kriteria. Kalau 0 ya nanti nilai konsistensi indeksnya minimal nanti 0 ini ya. Kemudian kalau 2 kemudian kalau 3 ya maksimal tadi bukan minimal ya, tapi maksimal ya itu 0,58 ya. Kemudian kalau 4 0,90 dan seterusnya ya. Nanti kalau teman-teman lupa bisa cek tabel ini ya. Nanti kalau sampai 6 ya nanti kurang lebih 1,24 ya. Dan seterusnya ya. Ini untuk nilai konsistensi indeksnya ya. Nah, untuk elemen pentingnya ya kurang lebih nanti ada 3 ya. Ini kira-kira mirip lah dengan metode SPK yang lainnya ya. Nanti ada masalah, kemudian nanti ada kriteria ya, kemudian yang terakhir nanti ada alternatifnya, dan ketiganya nanti akan dilibatkan dalam perhitungan menggunakan metode AHP ini ya. Nah, strukturnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Struktur paling atas ya, ini adalah masalah atau goalnya ya. Kemudian di bawahnya nanti ada kriteria-kriterianya ya, dan nanti di bawahnya lagi ya, di masing-masing kriteria itu nanti akan ada alternatif 1 sampai alternatif kesekian ya. Untuk algoritmanya kurang lebih bisa ditampilkan seperti ini ya. Dimulai dari mendefinisikan kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur. Kemudian menghitung nilai metrik perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Kemudian yang ketiga menghitung nilai bobot kriteria. Yang keempat menghitung nilai konsistensi indeks. Dan yang terakhir menghitung nilai konsistensi rasio. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman akan lebih memahami jika kita masuk ke contoh soal ya. Nah, misalnya pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak ya di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone ya. Nanti kurang lebih ada 3, 4 ini ya. Ya.
4 handphone ya yang akan dianalisis ya. Untuk melihat lebih jauh ya, sejauh mana daya serap konsumen selama ini ya terhadap 3 tipe handphone ya dengan spesifikasi yang disebutkan di sini ya. Yaitu masing-masing HP nanti akan memiliki spesifikasi harga, memori, warna, kamera, dan berat serta keunikan ya. Nah, untuk keunikan ini datanya belum ditampilkan ya. Nah, jadi nanti anggap aja ini 0 ya. Jadi harganya sekian ya, 2,3, 3,1, 3,7 dan 4,7. Nah, kemudian memori kurang lebih seperti ini ya. Kemudian warnanya ya, kemudian yang terakhir kamera. Ingat di sini satuannya sama ya. 2,3 di sini artinya 2,3 juta. 3,1 artinya 3, juta dan seterusnya. Memori dalam megabyte, kemudian warna dalam kilobyte dan kamera dalam megapiksel ya, dan berat nanti dalam gram serta keunikan. Kalau memang semuanya tanpa satuan ya nanti semua ditetapkan dalam tanpa satuan ya. Oke, kita lanjut berikutnya ya, yaitu penyelesaiannya ya. Untuk penyelesaiannya dimulai dari menentukan skala prioritas dari setiap kriteria. Dalam hal ini berdasarkan evaluasi tim marketing ya, K1 atau kriteria 1 yaitu harga merupakan prioritas utama. Kemudian K6 dan K5 yaitu keunikan dan berat ya merupakan prioritas yang kedua. Sedangkan K2, K3 dan K4 yang merupakan kriteria memori, warna dan kamera merupakan prioritas yang terakhir. Maka masalah tersebut dapat didekomposikan dalam 3 tangga prioritas seperti berikut ya. K1 di tangga yang paling tinggi, K6 dan K5 di tangga yang kedua lebih rendah, dan K3, K2 dan K4 di tangga yang paling rendah ya. Sehingga dari dekomposisi tadi ya, berikutnya kita bisa melakukan perhitungan nilai Perwis matrix ya, atau matriks perbandingan berpasangan dari setiap kriteria. Nah, tabel metrik perbandingan berpasangan dari kriteria tadi yaitu kurang lebih seperti berikut ya. Nah, untuk harga ya, tadi kan yang tertinggi ya, yang ini adalah prioritas yang tertinggi ya. Teman-teman nanti bisa cek lagi di tabel ini ya. Nah, ini ya. Untuk nilai, sorry, bukan ini. Nah, ini ya. Lebih penting ya, atau 2 level lebih penting dibandingkan dengan kriteria lainnya, nanti akan mendapatkan nilai kepentingan 5. Kemudian di bawahnya nanti ada 3 dan 1. Jadi nanti nilai-nilai perbandingannya terhadap kriteria yang lainnya nanti kita masukkan ke dalam metrik ini ya. Harga tadi dengan harga yang paling tinggi ya, jadi dia memiliki nilai kepentingan 3 ya, 5 ya. Dibandingkan dengan memori ya nanti 5/1. Dibandingkan dengan warna 5/1 dan kamera 5/1. Sedangkan nanti harga dibandingkan dengan berat ya nanti ini ya 3/1 ya. Harga sama berat kan selisihnya 1 ya. Ini yang K6 ya, berat dan K5 dan K6 nanti 1 ya. Jadi nanti nilainya 3 ya karena selisih 1 ya. Kemudian kalau kita lihat ya di sini untuk K2 dan K3 dan K4 ya. K1 2 ya. 1 2 dia nilainya 1 1 ya, sedangkan yang ini 3 3 ya. Perbandingannya ya. Kemudian antara memori dengan harga ya 1/5-nya. Kebalikannya ya, kebalikan dengan yang ini ya. Kemudian nanti sama ya. Tapi kalau memori dengan warna ya, karena dia dalam satu tingkat ini ya, memori dan warna ya, maka dia nilainya juga 1. Dan dengan kamera juga demikian. Tapi dengan berat ya, karena berat dia ada di atasnya, maka ini 1/3, 1/3. Dan seterusnya, yang lainnya nanti silahkan angka-angkanya coba dimasukkan ya. Untuk warna terhadap harga 1/5, terhadap memori 1, kemudian terhadap kamera juga 1, berat 1/3, dan keunikan 1/3. Untuk kamera, berat dan keunikan ya, untuk nilai-nilai metrik perbandingan dengan kriteria-kriteria yang lainnya nanti teman-teman silahkan coba dicek di sini ya. Kalau ada yang kesalahan, silahkan coba disampaikan melalui kolom komentar ya. Untuk langkah berikutnya ya, angka-angka pembagian tadi ya, kita jadikan sebagai desimal ya. Bentuk normalisasi metriknya kurang lebih nanti seperti ini ya. Sehingga nanti kalau di summary ya, ini berdasarkan ini ya, masing-masing kriteria ya, maka di sini untuk harga mendapatkan nilai summaries-nya ya, summaries ke bawah sini ya, mendapatkan nilai 2,26, memori 14, warna 14, kamera 14, berat 6, dan keunikan nanti 6 ya. Jadi nanti kurang lebih untuk kriteria ya nanti pembobotannya menjadi seperti ini ya.
Nah, kemudian berikutnya kita lakukan penghitungan ya, WI-nya yaitu 1/n ya, dikalikan dengan sigma AIJ aksen ya, dengan nilai bawahnya adalah J ya, sampai ke sekian ya. Berdasarkan tabel normalisasi metrik tadi ya, yang berpasangan tadi ya, itu kurang lebih nanti seperti berikut ya. Kemudian nanti kita ini ya, kita masukkan nilai-nilainya ya, tadi dari bobotnya ya, masing-masing ya. Jadi nanti nilai 1 ya dibagi 2,26 dan seterusnya ya. Kemudian nilai yang ini 0,2 dibagi 2,26. Ini seperti menghitung rata-ratanya begitu ya. Ini dimasukkan ya, nilai-nilai tadi dibagi dengan angka-angka yang ada di bawah ini. Berarti ini nanti 5 dibagi 14 dan seterusnya. Kemudian nanti masing-masing perhitungan ini ya dilakukan perhitungan ya, sehingga nanti kita akan menghasilkan metrik perbandingan kurang lebih seperti berikut ya, yaitu 0,4425, 0,3571 dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan metrik kurang lebih nanti seperti ini ya, metrik perbandingan ya. Hasil dari perhitungan yang ada di sini. Kemudian berikutnya ya, kita akan melakukan penghitungan nilai rata-rata metrik perbandingan tadi ya. Jadi nanti untuk K1-nya ya, kriteria K1-nya ya, yang tadi ya, ini ya, akan kita lakukan perhitungan ya. Jadi nanti 0,4425 ditambah dengan 0,3571 ya, karena kita akan mencari ini ya, mencari rata-ratanya. Ini kita jumlahkan ya, kemudian nanti kita bagi dengan jumlah kriterianya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi dengan 6 seperti itu ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai kurang lebih seperti ini. Ini kita bagi 6 ya. Mendapatkan nilai 0,4188 untuk kriteria 1 ya. Kemudian kriteria 2 akan mendapatkan nilai 0,0689 ya. Kemudian yang kriteria 3 ya 0,0689 ya. Untuk perhitungannya saya tidak ngecek ya, nanti teman-teman silahkan coba dicek aja apakah perhitungan ini benar atau salah. Jika ada kesalahan silahkan coba disampaikan melalui kolom komentar, sekaligus ngecek pemahaman teman-teman sekalian ya. Oke, berikutnya ya, kita lakukan ini ya, penghitungan nilai bobot kriterianya. Tadi nilai bobot kriterianya ya, kita lihat di sini ya, angka-angka ini ya. Selanjutnya ya, dari angka-angka yang sebelumnya kita dapatkan ya, angka-angka ini ya, kalau kita cek tadi ya. Nah ini ya, 15533 angka-angka perbandingan tadi ya. Kita kalikan ya masing-masing ya dengan hasil perhitungan terakhir tadi, yaitu rata-ratanya ya. Kita kalikan ya, kemudian nanti kita jumlahkan, sehingga nanti kita mendapatkan nilai ini ya. Nilai ini nantinya digunakan juga sebagai pengali hasil perbandingan berpasangan. Nah, kalau ini dikalikan dan dijumlahkan, ini kali ini kemudian dijumlahkan. Nah, nanti ini kayaknya masih ada kesalahan hitung ya, tapi anggap saja ini perhitungannya benar ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan hitungan kurang lebih seperti ini ya, 2,5761 ya, dibagi dengan nilai ini ya, 0,4188. Kemudian nanti semuanya dijumlahkan dan dibagi dengan 6, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai 6,0579 ya. Kemudian CI-nya adalah nilai ini ya, dikurangi 6, yaitu jumlah kriterianya ya, kemudian dibagi dengan jumlah kriteria min 1, yaitu dibagi dengan 5, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai CI-nya yaitu 0,0116 ya. Nah, kriteria indeks ya, atau indeks kriterianya 0,016. Nah, untuk jumlah N-nya atau jumlah kriteria 6, maka diperoleh RI 6-nya adalah tadi ya 1,24 ya. Teman-teman nanti bisa cek di sini ya, RI 6-nya ya. Nah, ini jumlah N kriteria ya. Ini konsistensi indeks ya. RI-nya itu adalah 1,24, sehingga nanti ya hasil tadi ya, indeks kriterianya dibagi dengan RI-nya 1,24 ya, 0,116 ya. Ini 0,016 semestinya ya, dibagi dengan 1,24, sehingga didapatkan 0,093. Ini kurang dari 1, berarti ini nilainya konsisten ya. Maka berikut ini adalah struktur sementara dari bobot kriteria pada metode analytical hierarchy proses ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk harga dengan bobot 0,4188 nanti ada alternatifnya sekian. Kemudian memori ya dengan bobot 0,0689 dengan alternatifnya nanti HP1 sampai HP4 dan seterusnya ya, nanti sampai keunikan ini ya.
Kemudian berikutnya ya, kita hitung nilai metrik perbandingan untuk setiap kriteria. Jadi nanti kriteria harga ya, nanti teman-teman bisa cek ya di kriteria harga ya, properti alternatifnya khususnya tiap. Nanti silahkan perhatikan tabel properti alternatif ya, khususnya di kriteria harga. Jadi nanti di harga ya, masing-masing HP itu juga kita lakukan perbandingan berpasangan ya. Tadi nilai-nilainya akan ada apa? HP1 dan HP3 kan 23 dibagi dengan 3,1. Nanti teman-teman silahkan cek di apa tabel kriteria di awal tadi ya, di contoh nanti ada di sini. Nah ini ya, jadi kalau HP1 banding HP2 nanti ya 2,3 dibandingkan dengan 3,1 seperti itu dan seterusnya, sehingga nanti untuk perhitungan apa kriteria harga ini ya, perbandingan berpasangannya nanti kurang lebih kita akan mendapatkan metrik kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti silahkan dicek aja nanti dengan data yang tadi ya. Kalau ada kesalahan silahkan coba disampaikan melalui kolom komentar. Sehingga berikut ini adalah transformasi metrik perbandingan berpasangan dari metrik perbandingan berpasangan yang tadi ya. Kalau satu persatu ya nanti tetap satu ya, yang ini ya, yang diagonal ini ya. Kemudian yang lainnya akan mendapatkan nilai-nilai lainnya yaitu 0,749, 0,6216 dan 0,4894. Ini perbandingan berpasangannya ya. Nah, ini mirip dengan perbandingan berpasangan pada kriteria tadi. Tapi kali ini kita akan melakukan perbandingan berpasangan terhadap alternatifnya ya. Demikian juga nanti terhadap kriteria-kriteria yang lainnya ya. Nah, tadi angka-angka yang kita peroleh di sini ya, kemudian kita bagi menjadi 6 ya. Kita bagi dengan nilai 6 ya. Maksudnya dibagi dengan jumlahnya tadi yang kita dapat di sini ya. Jadi tadi kita jumlah ke bawah ya. Dan ini mendapatkan nilai 6. Ini mendapatkan 4,4516 dan ini 3,7297 serta ini 2,9362. Sehingga nanti masing-masing kita bagikan dengan ini ya. Kita akan mendapatkan nilai-nilai kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sehingga nanti ini bisa kita rata-rata, kita jumlah kemudian kita bagikan dengan jumlah alternatifnya, kita bagi dengan 4 ya. Maka nilai bobot dari masing-masing alternatif ya nanti untuk alternatif ini ya. Untuk kriteria harga ini ya. Untuk kriteria harga mendapatkan bobot kurang lebih seperti ini ya. 0,167, 0,225, 0,268 dan 0,341 ya. Kurang lebih nanti seperti itu. Kemudian berikutnya nanti terhadap kriteria memori juga kita lakukan perhitungan yang sama ya. Nanti kita bandingkan semuanya ya, kemudian nanti kita hitung ya dan kita jumlah ke bawah ya, sehingga nanti kita mendapatkan angka-angka ini ya. Selanjutnya ya tadi kita bagi ya masing-masing nilai yang ada di alamat metriknya masing-masing terhadap jumlahnya ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan angka-angka ini ya, dan nanti kita rata-rata ya. Nanti untuk soal perhitungannya kalau ada kesalahan silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya, sehingga nanti kita didapatkan rata-rata kurang lebih seperti ini ya. Dan bobot dari memori ya, ini memori ya, tadi memori ya, kurang lebih nanti untuk itu ya, untuk kriteria memori ya, bobotnya masing-masing alternatif kurang lebih seperti ini ya, HP1, HP2 dan HP4 ya, 0,169, 0,203, 0,193 dan 0,435 ya. Nah selanjutnya juga dilakukan perhitungan yang sama terhadap kriteria warna. Cara hitungnya tadi sama ya, kurang lebih seperti tadi. Kemudian ini juga sama ya, tapi nanti ya tentunya hasil perhitungannya berbeda ya, karena angka-angka yang dihitung juga berbeda. Nah di sini untuk kriteria warna ya, maka didapatkan pembobotan terhadap masing-masing alternatif. W sama dengan 0,015, 0,015, 0,015 dan 0,94 ya untuk kriteria warna. Nah tadi ini untuk warna, ini untuk warna ya. Kemudian berikutnya untuk kriteria berikutnya ya, kurang lebih nanti hitungannya seperti ini ya. Ini kalau tidak salah tadi untuk setelah memori warna ya. Nah ini untuk warna ya. Oke, ini kita masukkan saja ya, anggap saja nanti semua perhitungannya sudah sesuai ya. Kemudian ini untuk berat ya. Berat nanti cara hitungnya juga sama ya.
Kemudian kita mendapatkan nilai bobot dari masing-masing alternatif untuk kriteria berat, yaitu kurang lebih seperti ini ya. W 0,22, 0,205, 0,236 dan 0,337 ya. Kemudian nanti berikutnya untuk keunikan ya. Keterangan untuk keunikan kurang lebih seperti ini ya. HP4 lebih unik dibandingkan HP3, HP3 lebih unik dibandingkan HP2, dan HP2 lebih unik dibandingkan dengan HP1 ya. Nanti secara bertingkat nanti kurang lebih seperti ini ya. Maka metrik perbandingan berpasangannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Tadi di awal memang belum ditampilkan, tapi detailnya sudah dijelaskan di sini ya. Jadi nanti HP1 terhadap HP2 ya. Kita cek HP1 HP2 ya, nanti selisih 1 tingkat, berarti nanti di sini 1/3-nya. Kemudian ya HP3 lebih unik daripada HP2, sehingga nanti di sini 1/5-nya. Kemudian HP4 lebih unik daripada HP3, ini 1/7-nya. Jadi meningkat lagi. Yang tertinggi di sini adalah HP4 ya, sehingga nanti HP4 terhadap HP1 nanti 7/1. Ini kebalikan dari metrik di atasnya ya. Sehingga nanti kalau kita lakukan perhitungan ya, transformasi metrik perbandingan berpasangan dari metrik perbandingan berpasangan tadi ya, maka kita mendapatkan angka-angka ini ya, kita jumlah ke bawah ya, dan ini kita bagi dengan hasil penjumlahan ke bawah tadi ya, sehingga nanti kita mendapatkan angka-angka kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti kita dapatkan pembobotan kurang lebih seperti ini ya, 0,057, 0,122, 0,263, 0,558 ya. Oke, kemudian dari angka-angka yang kita dapat tadi ya, dari pembobotan tadi ya, kemudian kita kalikan dengan bobot dari kriteria tadi. Kalau ini adalah bobot dari alternatif tadi ya, masing-masing membentuk metrik ya, dari kiri ke kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sejumlah kriteria ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini sejumlah alternatif ya. Nah, ini kita kalikan ya dengan nilai-nilai ini ya, dikalikan per baris ya. Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dan seterusnya ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan metrik kali ini, metrik seperti ini ya. Metrik ini nanti dijumlahkan per baris. Ini sebenarnya dikalikan dulu ya, kemudian nanti baru dijumlahkan per baris. Sehingga nanti kita di akhir akan mendapatkan angka-angka seperti ini, yaitu 0,148, 0,192, 0,241, dan 0,419 ya. Oke, sampai di sini. Berikutnya yang terakhir ini yang mudah dan mirip dengan teknik pada metode-metode SPK yang lainnya, yaitu kita lakukan perankingan ya, dimana nilai akhir yang didapatkan dia akan mendapatkan ranking yang paling baik ya, yaitu ranking 1 ya, yaitu pada HP4 dengan nilai akhir yaitu 0,419 dia mendapatkan ranking 1, HP3 0,241 ranking 2, kemudian HP1 ini ini dari atas ke bawah rankingnya dari yang terbaik ke yang terburuk ya. Yang terburuk adalah HP yang 1 ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita simpulkan ya dari langkah-langkah tadi ya, bahwa langkah perhitungan menggunakan metode AHP diawali dengan menghitung indeks konsistensi. Jika indeks konsistensinya terpenuhi ya, maka perhitungan dapat dilanjutkan. Tapi jika tidak, maka data propertinya atau nilai-nilai yang ada pada itu alternatifnya ya, perlu diperbaiki terlebih dahulu. Hasil perhitungan indeks konsistensi ini juga menghasilkan pembobotan tiap kriteria. Nah, masing-masing nilai pada setiap kriteria kemudian dibandingkan nilainya dan dilakukan normalisasi. Hasil normalisasinya nanti kemudian di rata-rata. Hasil normalisasi yang sudah di rata-rata tadi, tiap kriteria kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing dari kriteria yang didapatkan dalam perhitungan yang ada di sini ya. Kemudian nanti dijumlahkan keseluruhannya ya. Dan yang terakhir ya, hasil pada langkah 3 tadi kemudian di ranking dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah. Nanti yang tertinggi dianggap yang paling direkomendasikan. Baik, saya kira demikian untuk materi kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.